Tidak ada pengumuman besar, tidak ada konferensi pers yang riuh. Namun tiba-tiba, sebuah informasi penting muncul ke permukaan. Kohanutnas menerima paparan hasil Battalion Level Commanders of BUK Air Defense Training bagi personel TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan di Belarus. Dan di titik inilah, publik pertahanan Indonesia mulai bertanya, kenapa Belarus, kenapa BUK, dan kenapa justru sekarang? Apakah ini sinyal bahwa Indonesia sudah fix akan memperkuat pertahanan udara dengan rudal BUK? Ataukah ini sekadar pelatihan perwira tingkat batalion tanpa implikasi alutsista? Konteks isu BUK dan kenapa Belarus? Fakta pertama yang tidak bisa diabaikan adalah konteks waktunya. Dalam 1 hingga 2 tahun terakhir, nama sistem pertahanan udara BUK memang santer dikaitkan dengan Indonesia. Bukan sekadar rumor warung kopi, melainkan muncul dalam diskusi strategis, analisa kebutuhan hanut jarak menengah, hingga dinamika geopolitik pembatasan akses alutsista barat. BUK bukan sistem baru. Ini adalah medium range surface to air missile system yang telah berevolusi dari era Soviet hingga varian modern seperti BUK M2 dan BUK M3. Kemampuannya jelas, menghadapi pesawat tempur, UAV, cruise missile, bahkan target dengan profil terbang rendah dan menengah. Belarus sendiri bukan pemain sembarangan. Negara ini adalah salah satu pusat kompetensi sistem pertahanan udara warisan Soviet yang masih aktif, lengkap dengan fasilitas pelatihan, simulator, dan instruktur yang berpengalaman dalam operasi sistem BUK secara menyeluruh. Fakta krusial, siapa yang dilatih? Sekarang kita masuk ke fakta kedua yang jauh lebih penting. Yang dikirim oleh Indonesia bukan operator, melainkan Battalion Level Commanders. Ini krusial. Pelatihan tingkat komandan batalion bukan tentang menekan tombol peluncur, bukan pula sekadar memahami radar tracking secara teknis. Pelatihan ini fokus pada arsitektur sistem, rantai komando, integrasi radar peringatan dini, dan pengambilan keputusan taktis dalam skenario ancaman udara modern. Artinya, yang dipelajari adalah bagaimana sistem BUK bekerja dalam satu kesatuan pertahanan udara, bukan hanya sebagai senjata tunggal. Analisa, jika memang sudah fix membeli. Disinilah analisa harus dibedakan secara jernih. Jika Indonesia sudah fix menerima BUK dalam waktu dekat, maka pola pelatihannya biasanya berbeda. Akan ada pengiriman operator, teknisi, logistik, dan pemeliharaan secara bertahap. Akan ada pelatihan crew level, bukan hanya commander level. Namun yang terjadi saat ini adalah peningkatan kapasitas otak sistem, bukan tangan pelaksana. Arah doktrin dan peran Kohanutnas. Lalu pertanyaannya, apakah ini berarti Indonesia tidak jadi membeli BUK? Belum tentu. Dalam doktrin pertahanan modern, ada satu prinsip penting. Membangun kemampuan konseptual lebih dulu, baru platform menyusul. Indonesia saat ini berada dalam fase memperkuat command and control pertahanan udara, baik itu Hanut TNI Angkatan Darat, Kohanutnas sebagai payung nasional, maupun integrasi lintas matra dengan TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut. BUK dipelajari bukan hanya sebagai produk, tetapi sebagai referensi sistem. Referensi tentang bagaimana sistem pertahanan udara jarak menengah berbasis radar aktif dan semi-aktif diintegrasikan dalam satu jaringan pertahanan nasional. Ini menjelaskan kenapa Kohanutnas sangat berkepentingan menerima paparan hasil pelatihan ini, karena Kohanutnas bukan sekadar pengguna, melainkan arsitek sistem pertahanan udara nasional. Integrasi Timur Barat dan nilai strategis pelatihan. Sekarang kita masuk ke poin yang sering kita salah pahami. Pelatihan ini tidak otomatis berarti kontrak pembelian sudah diteken, namun juga bukan pelatihan kosong tanpa arah. Ini adalah capability shaping. Indonesia sedang mempersiapkan SDM yang mampu memahami, mengelola, dan mengintegrasikan sistem Hanut kelas menengah, baik dari timur maupun barat. Perlu diingat, saat ini Indonesia sudah mengoperasikan berbagai sistem pertahanan udara barat seperti NASAMS, Sky Shield, dan jaringan radar nasional. Jika suatu hari sistem berbasis timur seperti BUK benar-benar masuk, tantangan terbesarnya bukan rudalnya, tetapi interoperabilitas. Dan interoperabilitas tidak bisa dibeli, ia harus dipelajari. Disinilah nilai strategis pelatihan Belarus menjadi sangat tinggi. Para perwira TNI Angkatan Darat mendapatkan pengalaman langsung tentang bagaimana sistem BUK beroperasi dalam skenario realistis, bagaimana prosedur komando batalion dijalankan, dan bagaimana keputusan pertahanan udara dibuat dalam hitungan detik. Ini adalah pengetahuan yang tetap bernilai.
bahkan jika Indonesia pada akhirnya memilih sistem lain. Namun, mari kita jujur, mengirim perwira batalion ke Belarus untuk pelatihan BUK bukan langkah murah dan bukan langkah simbolis. Ini menunjukkan bahwa BUK memang berada dalam serious consideration. Setidaknya, Indonesia ingin memastikan bahwa jika suatu saat opsi itu diambil, TNI tidak memulai dari nol. Kesimpulannya jelas, pelatihan ini belum bisa disebut sebagai bukti pembelian BUK yang sudah fix. Namun ini juga jauh dari sekadar pelatihan biasa. Ini adalah langkah persiapan strategis, penguatan SDM, dan penguasaan konsep pertahanan udara kelas menengah berbasis sistem timur. Indonesia sedang memastikan satu hal, apapun sistem yang dipilih nanti, TNI Angkatan Darat dan Kohanudnas sudah siap secara doktrin, komando, dan integrasi. Dan inilah ciri negara yang serius membangun pertahanan udara. Bukan impulsif, bukan reaktif, tapi sistematis dan berlapis.